Salam sehat, sukses sejahtera buat Anda semua, para smartpreneur dan para leaders hebat Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membentuk value and mindset seorang leaders ya dalam perusahaan Anda. Di mana ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena ini akan mencerminkan bagaimana seorang leaders itu memahami bukan cuma saja orang, bukan cuma saja pekerjaan, tapi secara menyeluruh tentang nilai dan konsep. Ada 5 step ya, yang 5 tips ya. Tips yang pertama adalah tentang empowerment value ya, bagaimana menentukan cause versus effect, di mana pengambilan keputusan itu yang namanya penyebab itu harus menjadi utama. Kenapa ini menjadi utama? Karena sebab menghasilkan result. Kalau Anda fokus di effect, effect itu hanya menghasilkan reason. Tidak akan terjadi sebuah peningkatan atau empowerment dari value yang terjadi. Pastikan Anda di posisi coach. Semua akibat, semua problem yang terjadi pasti ada sebabnya. Fokus kepada sebab, bereskan sebabnya sehingga Anda menemukan efek yang berbeda. Itu tips pertama, value and mindset seorang leaders dalam company. Tips ketiga, ya. Tips ketiga adalah tentang uh, strategic value, ya, dan juga hal yang menciptakan cost dan efek tadi. Pastikan di sini ada tentang value, people, dan proses yang menyebabkan sebab untuk menciptakan efek metodologi yang tepat, pengalaman yang bisa digunakan, pengetahuan yang berguna. Ya, tadi saya lupa menjelaskan yang namanya tips 1 tentang foundation. Ya, saya ulang sedikit. Tips 1 foundation value, tentukan value dan mindset Anda sebagai leaders, dan ini juga saya tekankan bahwa seorang leaders juga harus bisa menjadi seorang coach bagi tim Anda. Sesuai dengan value organisasi. Apa value organisasi? Di mana visi, misi, dan value of company atau culture ini menjadi sebuah fondasi high level. Ya, tips kedua, empowerment value. Tadi fokus ke sebab dibanding akibat, karena ini akan sangat membantu untuk Anda mengambil keputusan dan tindakan terhadap strategi agar efek terhadap hasil berubah. Yang ketiga, strategic value. Ya, value people proses sebagai sebab, ya, value of company, people skill performance yang luar biasa, proses yang efisien dan efektif akan menghasilkan efek metodologi pengajarannya tepat, metodologi untuk mendampinginya atau mentoringnya tepat, sehingga coaching, training, dan mentoring itu menjadi sebuah metode yang Anda bisa pilih dalam Anda meningkatkan kemampuan dari tim Anda. Pengalaman dan knowledge yang Anda punya akan sangat berpengaruh karena ini terus tumbuh ya untuk melakukan strategik-strategik yang Anda putuskan untuk dilakukan di kemudian hari. Tips 4, transformation value. Ya, diri kita terdiri dari body, mind, heart, and spirit. Ini sama dengan apa yang Anda sering dengar, body itu physical quotient, mind itu intelligent quotient, heart itu emotional quotient, dan spirit itu SQ, spiritual quotient. Lihat, body mind itu saya bagi 5 karena ini meningkatkan performance jika Anda memiliki mindset yang tepat, pengetahuan, keahlian, cara komunikasi, dan juga managerial skill. Disinilah performance Anda dinilai karena ini adanya di body and mind. Tapi ternyata body and mind ini hanya 20% membuat Anda sukses dalam bisnis, keputusan, maupun kehidupan. Yang 80% itu ternyata di bidang heart and spirit. Ada attitude, capability, identity. Gimana cara bangunnya? Bangunlah identitas yang kuat sehingga Anda bisa bertransformasi dengan mudah. Karena identitas yang kuat akan membentuk value terbaik bagi diri Anda sehingga ini bisa sesuai dengan perusahaan Anda yang ingin mencapai visi misi dalam perusahaan tersebut. Belief system, ya, keyakinan Anda, capability, kemampuan, dan perilaku. Perhatikan tips 4 ini untuk Anda bertransformasi terhadap value yang luar biasa. Tips 5, learning value. Tadi kita tips 1 kita belajar tentang foundation value, tips 2 kita bicara tentang empowerment value, tips 3 kita bicara tentang strategic value, ya. Tips 4 kita belajar tentang transformation value, dan tips 5 learning value.
Ini 5 hal dalam membentuk value leaders yang kuat, cara berpikir yang efisien dan efektif, logic thinking yang memadai, ya, melengkapi dari pengambilan keputusan. Lihat learning value. Kenapa ini penting? Kalau kita belajar ilmu baru, kita mulai dengan yang namanya unconscious incompetent. Kita tidak sadar dan kita tidak kompeten dalam hal baru tersebut. Yang pertama kali harus Anda mulai step belajarnya adalah Anda punya kesadaran dulu terhadap apa yang Anda tidak kompeten. Sehingga tahap berikutnya Anda akan sadar apa yang kompeten Anda pahami, karena semakin sadar terhadap kompeten, maka dalam keadaan tidak sadar pun Anda tetap akan menjadi kompeten. Ini adalah looping untuk Anda belajar tentang learning value ini, karena disinilah Anda akan menemukan hal-hal baru, hal-hal yang saat ini Anda sadari tidak paham, menjadi Anda paham, dan akhirnya Anda belajar terus hal baru tersebut. Demikian tentang mindset and leadership, ya, value untuk Anda bisa tumbuh luar biasa. Sekian dari saya, Kusmargit Herwin. Selamat mempelajari.